Iya, Bung dan Nona masih dalam program PIN Media. Masih bersama saya Ignatius Indro dan kita akan ngobrol kali ini tentang konflik dan juga rivalitas antara Persib dan Persija. Nah, Bung dan Nona, tentunya masalah rivalitas ini terkait dengan supporter. Ada istilah football without fans is nothing. Itu menunjukkan memang bahwa sepak bola tanpa supporter memang nggak ada apa-apa. Ada istilah juga the 12 man, pemain ke-12 bagi supporter sepak bola. Nah, nggak afdol kalau kita nggak ngomong sama pentolan-pentolan dari supporter Persib dan juga supporter Persija ini. Ini bersama saya masih ada Bung Diki dari Ketua Umum The Jackmania. Siap. Apa kabar, Bung? Apa kabar? Oh, baik. Kabar baik. Dan tentunya masih ada Kang Heru Joko, ini Ketua Umum Viking dari Persib. Ya. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Nah, kita akan ngebahas tentang rivalitas dan juga konflik ya dari Persib dan Persija. Nah, Bung Diki, Anda kan Ketua Umum The Jack. Ya. Nah, ini gimana tradisi rivalitas yang selama ini malah menjurus ke kekerasan? Apakah memang mau dihentikan atau seperti apa? Ya, yang pertama, yang namanya kekerasan pasti tidak bisa dibenarkan. Ya. Itu dulu kita prinsipnya pertama itu. Nah, yang kedua, masalah dihentikan atau tidak, itu kan sebenarnya gini, gampang kita ngomong hentikan tuh gampang, tapi kan ngelakuinnya yang susah. Jadi seperti apa yang sudah saya sering bilang ke teman-teman, juga sering bilang ke banyak media juga gitu, bahwa daripada kita ngomongin musuh, lebih baik kita fokus ke diri kita sendiri dulu gitu. Jadi memang gimana caranya kita memperbaiki diri kita, ngebenerin dukungan kita terhadap Persija, ngebenerin solidaritas kita untuk bisa bikin Persija lebih berkembang, itu jauh lebih penting dibandingin kita harus langsung misalkan yuk kita damai, tapi ternyata hanya ada di beberapa elemen aja gitu, nggak sampai keseluruhan. Jadi memang butuh proses yang panjang, memang tinggal gimana kita mau jalanin proses itu apa enggak sih. Apa langkah-langkah yang dilakukan, apakah memang meneruskan ketua umum yang lama atau seperti apa? Iya pasti, kalau meneruskan ketua umum yang lama pastilah meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bung Ferry gitu loh. Bung Ferry melakukan banyak hal lah terhadap perdamaian gitu loh. Tapi balik lagi seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa ya kita fokusnya tuh sekarang lagi ke Persija gitu loh. Jadi memang oke, memang kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman-teman dari Bandung. Ya itu di dunia sepak bola bisa dibilang wajar lah ya, wajar gitu loh. Tapi ketika memang sudah ada kekerasan, ya pasti akan ada dirugikan, entah itu pihak sini atau pihak sana gitu. Tapi ya gimana caranya kita ngelola energi yang besar untuk menjelekkan klub lain, dirubah jadi energi untuk dukung Persija, itu sih sekarang. Nah, anggapin pernyataan dari Ya, benar ya. Sama ya, kita juga udah nggak fokus untuk hal-hal yang negatif itu ya. Kita lebih fokus untuk membangun diri kita yang tim kita, komunitas kita lebih baik ke depan. Jadi alhamdulillah kulturnya Indonesia, orang Indonesia kalau menurut saya tambah kesini tambah baik. Kalau orang luar negeri kan tambah ke atas kan tambah beda ya untuk sepak bola gitu. Jadi sebenarnya bisa tereliminasi siapa orang-orang yang biasa melakukan itu, melakukan tindak kekerasan itu. Jadi kan jelas ya, mereka-mereka yang memandang sepak bola itu harus lebih ekstrim, lebih negatif, itu kan dari kalangan bawah, dari kalangan anak-anak yang masih remaja. Nah itu, jadi kita sebenarnya untuk pemenahannya kita terfokus pada mereka. Dan kultur di Bandung sudah menyadari bahwa sepak bola itu harus dibangun untuk persaudaraan. Itu banyak kejadian dan itu tidak mau diulangi lagi. Itu sudah kebanyakan dari kita sudah begitu, dan kampanye kita sekarang membangun kita untuk lebih baik, lebih banyak karya untuk Persib, lebih baik banyak karya untuk Indonesia yang lebih positif. Nah, kalau rivalitas ini kan tentu akan membuat sepak bola semakin menarik ya. Sebenarnya rivalitas. Namun ketika sudah menyangkut masalah kekerasan, tentunya ini akan berbeda ketika rivalitas itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat konflik yang menjurus pada kekerasan ini terus
terus memanjang nggak antara Persib dan juga Persija? Ya kelihatannya dari kecintaan yang berlebihan ya, dari kecintaan yang berlebihan, terus dari cara pandang yang salah gitu ya. Tapi kan kita sudah berusaha dan kita berharap bukan hanya dari pihak kita saja yang bergerak, semua stakeholder yang ada di selain di luar sepak bola ikut bergerak juga, karena ini menyangkut sosial budaya. Ya jadi kami sudah berusaha bantu kami untuk membuat sepak bola ini lebih bagus ya, lebih jauh dari rivalitas yang negatif, rivalitas yang salah gitu ya. Rivalitas di sepak bola sangat dibutuhkan karena di situ kita lihat ya. Di situ nanti kita kan ingin tahu pihak regulator yang lain juga ikut terlibat, dari federasi, dari pihak keamanan, semuanya harus bersama-sama untuk membuat rivalitas itu jadi indah. Gitu. Bung Diki bro, melihat rivalitas yang Gimana ya, rivalitas justru kita paling repot sih ya, pengurus mungkin entah pengurus saja atau pengurus speaking pasti paling repot kalau big match misalnya Persija Persib atau Persib Persija, paling repot, paling sering ditelepon polisi, paling sering ditelepon sama pihak-pihak yang terkait gitu loh, kita paling repot lah. Tapi ya memang mungkin gini, bicara agak jauh ya di luar sepak bola, bahwa ini nggak tahu kenapa bangsa kita kok seneng banget perang saudara ya. Ya nggak sih? Maksudnya dari dulu ya, nggak tahu ya, maksudnya paling seneng gitu. Maksudnya ya ini tugas, bukan hanya tugas supporter gitu loh, bahwa ini tugas semua elemen yang ada di Indonesia gitu loh, baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, ya itu tugas sama-sama untuk menanamkan gimana caranya sama saudara sendiri, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada saingan boleh. Pernah saya juga bilang di salah satu media bahwa ya kita nggak usah temenan nggak apa-apa, tapi nggak usah bunuh-bunuhan gitu. Nggak usah temenan, kita cuma kenal aja kayak anak sekolah deh, anak sekolah misalnya kelas 1A sama kelas 1B. Kan belum tentu temenan juga kan. Dia mungkin sama-sama satu sekolah, dia cuma tahu oh itu misalkan namanya si A, ini gue si B segala macem. Ya udah kita nggak usah temenan, tapi nggak usah main bunuh-bunuhan juga, nggak usah ancur-ancuran juga gitu. Kayaknya itu lebih sederhana deh untuk situasi sekarang gitu. Sebenarnya masih mungkin nggak sih Viking dan juga The Jack ini berdamai? Mungkin, tapi prosesnya panjang. Ya kan Kang, maksudnya panjang banget ya harus dijalanin ya. Bisa sih, kan sekarang stadion sudah bagus-bagus, terus pihak penyelenggara sudah paham keadaan, terus masyarakat sudah banyak sekali cermin yang buruk ya, sudah efeknya sudah merasakan kalau ada apa-apa gitu ya. Sebenarnya ini tinggal keberanian ya, karena damai lebih cepat lebih baik gitu ya. Semuanya bermain, semuanya ada itikat baik ke sana semuanya. Stadion ada keamanan harus terlibat juga ya. Sebenarnya kalau saya sih optimis karena saya tahu Indonesia, bangsa Indonesia itu sebenarnya akar persaudaraannya kuat banget ya. Di ruksaknya hanya sekedar oknum, hanya oknum saja. Kemarin juga waktu ada kejadian bukan langsung dari Jacknya nyerang, bukan dari Vikingnya nyerang, hanya oknum-oknum saja. Kalau dilihat dari data-data itu semuanya hanya tidak ada perintah dari ketua, tidak ada perintah dari organisasi untuk begitu, tidak ada. Kalau ada bahaya sekali ya. Nah gitu, yang pasti saya ingin cepat ini perdamaian ini cepat dan semuanya terlibat. Dan itu saya optimis bisa. Nah kalau di tingkatan tertinggi kayak misalnya Kang Heru, Kang Diki kan kita bisa duduk bareng nih di meja, jadi ketawa-ketawa, bisa bicara. Cuma kan masalahnya akar rumput. Apakah memang bagaimana pendidikan sebenarnya di pendidikan supporter ya, di misalnya di Persib atau di Persija untuk melakukan edukasi terhadap supporter hingga akar rumput? Ya, jadi akar rumput saya sangat tidak setuju kalau akar rumput selalu disalahkan. Ya. Akar rumput tidak lah ya. Kita semua disalahkan ya, semuanya, bukan pihak supporter saja, semua yang terlibat keberadaan kita di sini ya harus disalahkan ya. Yang pasti kita optimis memandang ke depan, bekerja sama semuanya, terus kita bikin gerakan selalu banyak sekali kegiatan. Saya sangat support sekali kegiatan hari ini juga. Saya sangat berterima kasih sama Perkumpulan Indonesia Muda bisa mempertemukan saya sama Diki dengan acara yang ya begini bagus. Jadi yang pasti saya optimis ke depan lebih baik. Kalau ya bisa pasti gitu. Cuma kan memang prosesnya nggak bisa dilakuin ya, cepat banget gitu. Maksudnya ada beberapa tahap lah. Katakan ada 7 tahap, ada 7 langkah perdamaian. Yang pertama kita hilangkan ujaran kebencian dulu gitu. Maksudku jangan sampai di pertandingan Persija nanti ketika ada penonton kita malah jelek-jelekin kelompok lain atau supporter lain segala macam, atau mungkin kalau ada baju yang ujaran kebencian ya kalau bisa nggak usah ada. Jadi memang kalau itu proses itu kita lewatin langsung kita nonton bareng nggak akan bisa ketemu sih. Lebih bahaya. Maksudnya gini, karena gini bisa aja langsung Persija Persib The Jack menerima Persib katakan 50 orang, Persib juga nanti menerima The Jack 50 orang gitu.
Tapi kita nggak ada yang tahu kejadian apa yang akan terjadi di situ kan. Artinya ketika itu nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa jadi lebih parah situasinya, gitu loh. Jadi menurutku memang ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu aja gitu. Misalnya memang ya kita memang ketika kita belum bisa untuk 1 tribun ya kita memang belum bisa, bukan tidak bisa ya belum bisa gitu. Tapi prosesnya kita jalanin pelan-pelan, sabar. Betul apa tadi Kang Heru bilang, komitmen sama-sama. Ya udah kita komitmen yuk, Kang Heru edukasi ke teman-teman Viking seperti apa, saya edukasi ke teman Jackmania seperti apa. Udah kita fokus masing-masing dulu. Nanti ketika semuanya udah jalan bareng enak, pasti kejadian kok, maksudnya akan di 1 tribun gitu. Nah kalau sejauh ini edukasi yang dilakukan kepada supporter ini hingga akar rumput ini dilakukan seperti apa? Oh kita masih menghilangkan ujaran kebencian sih. Ya, kan? Itu dulu proses itu dulu pertama, dan itu katakanlah susah banget karena ujaran kebencian kan sekarang bukan cuma di stadion, yang paling susah tuh adalah di sosmed sih. Sosmed ya. Iya, sosmed tuh kan nggak ada gurunya, apa sih, ruang tapi yang nggak ada pengawasnya gitu loh. Siapapun bisa ngomong, siapapun bisa bikin akun ngatain misalkan The Jack bla bla bla, Viking bla 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 segala macam, panas segala macam, akhirnya panas lagi situasinya. Jadi memang ya musuh utama sekarang justru menurutku sosmed. Oh sosmed tuh susah banget diaturnya tuh susah banget gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu akun ini siapa yang bertanggung jawab terhadap akun ini. Kalau jelas akun pribadi, misalkan akun pribadi saya Diki Sumarno jelas gitu. Kalau ketika saya ngomong apa, saya kenapa-napa ya nggak ada masalah. Tapi kan kalau akunnya atas namanya apa, akun anonim apa segala macam, bicara dengan followers banyak segala macam, pasti akan jadi sesuatu yang beda, dan itu PR besar sih. Kalau dari Viking sendiri udah melakukan edukasi seperti apa? Sama lah ya, edukasinya sudah banyak sekali, udah sangat sekali tegas ya aturannya. Terus yang pasti untuk pertemuan hari ini aja, untuk medsos kan sekarang ini kegunaan medsos ini sudah bagus sekali. Sudah mempertemukan 2 puncak pimpinan ya, bisa jadi patokan kita berdua untuk berapa lah ya. Yang pasti kita hari ini juga sudah pertemuan yang sangat sejarah ini ya, belum pernah ada yang resmi begini ya. Nah jadi yang pasti ini kan sudah dimulai, ini orang ketiga sudah mulai main, sudah mulai sadar bahwa mereka harus membantu kita gitu. Yang pasti saya optimis karena lihat saya orang Indonesia bahwa kedepannya itu tambah baik orang Indonesia mah, tambah taat ibadah, tambah takut sama aturan. Jelas yang melakukan hal yang negatif itu kebanyakannya masih di bawah umur. Nah gitu. Jadi kan kita jelas ya mau membina siapa gitu. Itu udah jelas juga, dan itu tahapan-tahapan kita sudah dijalanin. Ya. Ya, tapi emang nggak fair juga ya kalau melulu tadi yang saya bilang gitu, supporter terus yang harus dikasih tugas untuk itu, karena memang banyak banget stakeholder yang harus kerja keras juga gitu, entah kepolisian, entah itu misalkan katakanlah sosmed nih, kepolisian juga harus proaktif ketika ada yang akun-akun yang sifatnya provokatif, ya udah langsung mereka punya cybercrime segala macam, dianggap itu bisa menimbulkan sesuatu, ya udah harus bertindak gitu. Jadi memang semuanya harus kerja bareng lah kalau memang mau ya gitu loh. Tapi kalau memang nggak mau ya sampai kapan gitu loh, kita akan bisa, bukan hanya saya dan Kang Heru yang ada duduk di sini gitu. Menarik sih mengenai keterlibatan seluruh stakeholder sepak bola terhadap edukasi terhadap supporter, dan juga ini apakah perlu dibuat payung hukum supporter untuk memaksa stakeholder itu melakukan edukasi gitu misalnya, perlu nggak? Payung hukum tuh maksudnya kayak gimana, Bang? Misalnya dari undang-undang sendiri gitu kan ada undang-undang olahraga nasional, di situ dimasukkan bab dalam supporter. Kayaknya kalau yang tindakannya apa segala macam udah ada undang-undang pidana lah ya. Kalau itu sebenarnya kan udah cukup lah ya. Reward dan punishment terhadap ini. Namun misalnya untuk memaksa stakeholder, misalnya perusahaan yang selamanya mengambil keuntungan dari sepak bola, itu untuk terlibat melakukan edukasi terhadap supporter. Ya mungkin sebenarnya impres presiden tuh impres kemarin 2019 tuh cukup sebenarnya. Asal memang dijalankan benar sama semua yang ada di impres itu sih sebetulnya. Oh cukup, udah cukup banget. Ya cuma kan memang sekarang ya kebetulan liganya lagi nggak ada, jadi memang situasinya masih kurang asik gitu. Kalau Kang Heru? Ya pihak yang tadi yang itu ya kalau terlibat ya lebih baik ya. Support untuk kegiatan apa ya? Support untuk menjauhkan sepak bola Indonesia dari anarkis ya dibutuhkan banget ya, support dari manapun juga. Apalagi kalau sampai kan diundang-undangkan ya itu lebih baik. Ya. Tapi saya lihat sekarang pemerintah sudah bagus. Persija sekarang punya stadion yang bagus ya, sebentar lagi itu bisa membuat supporternya nyaman datang, mengurangi efek-efek itu ya. Semoga nanti di dalam stadion itu berpihak pada bahwa nonton di sana tuh semua bisa nonton ya. Supporter lawan juga bisa nonton di situ. Kita bisa dibuatkan jalur yang khusus karena ya
Jadi yang pasti kedepannya saya sudah optimis. Di Bandung ada stadion yang lumayan bagus, di Jakarta lagi dibangun stadion yang sangat mewah, sangat bagus ya. Terus di mana-mana itu sudah melewatkan masa lalu kita lah. Itu masa lalu kita. Kenapa kita kemarin banyak sekali artis? Karena prasarana dan sarananya sangat tidak memadai. Kedepannya kita melihat optimis. Nah, kayak ini prasarana dan prasarana tentunya sangat penting juga ya untuk misalnya memberi kenyamanan dan keamanan bagi supporter ketika melakukan menonton ke stadion. Ini untuk mengurangi rivalitas yang menjurus kekerasan ini, apakah juga sangat pengaruh prasarana dan sarana? Ya, sangat berpengaruh banget ya. Stadion yang bagus, stadion yang layak buat nonton bola ya, stadion yang bisa diatur, yang bisa dibuat bagaimana supporter tamu, supporter lawan bisa datang ya, dibuat jalurnya yang khusus, itu bisa. Di luar negeri juga bisa kan ya, datangnya tidak bertemu ya, rivalitas dijaga tetap ada, terus supporter tamu masih bisa datang dengan jalan yang lebih aman. Tahu-taunya di stadion dan itu juga sebenarnya bisa diwujudkan sama kita. Bagaimana, Bang? Iya, kalau aku balik lagi ngomong culture follow system sih, maksudnya culture kita masih begini ya, sistem kita, karena sistem kita begitu. Nah, kalau sistem kita dibenerin, aku yakin pasti bisa go. Contohnya misalkan, oke nih, udah ada stadion baru semuanya, nih stadion ini ada face recognition gitu. Jadi memang orang lihat wajah ketika ada sesuatu yang sifatnya nggak bagus langsung kelihatan di situ. Tingkat keamanan juga harus kerja keras, ekstra keras bahkan untuk melihat itu. Terus gimana tadi penertiban di sosial media juga gitu. Terus bagaimana federasi terutama khususnya ikut serta dalam proses ini. Waktu itu pernah di Liga 2018 atau 2019 kalau nggak salah, kalau ada ujaran kebencian di satu pertandingan, di stop pertandingannya 3 kali, maka yang spoternya itu timnya dikatakan WO. Tapi itu hanya jalan beberapa pertandingan, habis itu udah hilang lagi gitu loh. Maksudnya, ayo dong ketika kita bikin peraturan, ayo tegakin peraturannya itu. Karena memang yuk kita sama-sama. Karena kita juga ngomong, jangan kata-katain. Tapi kalau memang nggak ada punishment-nya dari yang punya acara, yang punya kegiatan, federasi atau operator, ya kita susah juga gitu. Tapi kan supporter tuh kan paling nggak mau klubnya dirugikan. Nah, itu yang selalu kita gaungkan ke teman-teman. Jangan sampai kita ngerugiin klub, jangan sampai kita ngasih hal yang negatif terhadap klub. Jadi gimana caranya klub itu bisa bagus karena kitanya. Kita nih jadi gerbong pendorong klub nih gitu loh. Jangan gerbong yang ditarik sama klub gitu. Jadi memang kita pendorong klub untuk kemana nih arahnya. Nah, ini tugas saya supporter di sini gitu. Nah, itu harus dibantu sama semua stakeholder. Nah, peran federasi sejauh ini bagaimana terhadap konflik Persib dan juga Persija? Saat ini kan juga sudah PSSI sudah mendirikan divisi supporter. Ya. Apakah sudah berperan? Kalau berperan ada, cuma kalau dibilang impact-nya memang belum kelihatan karena memang situasi pandemi. Tapi kan di setiap kepengurusan PSSI itu pasti punya treatment yang berbeda dan itu tidak bisa dibandingkan bahwa ini lebih baik itu lebih baik, nggak bisa juga karena on off gitu loh. Yang aku pikir sih memang harus ada ada plan-nya dulu, ada roadmap-nya dulu seperti apa dan itu dipakemkan gitu. Jadi nanti siapapun pengurus PSSI-nya itu tetap menjalankan apa yang sudah disepakati untuk masalah supporter ini gitu. Dan karena memang supporter di PSSI sendiri pun aku nggak tahu ya, di statuta sendiri pun kan nggak dibahas gitu loh. Yang dibahasnya bahwa fans itu adalah tanggung jawab dari klub gitu loh. Nah sekarang bagaimana klub mengedukasi fansnya itu untuk bertindak lebih baik sehingga klubnya itu lebih bagus. Nah ini yang memang harus dipakemkan bahwa klub ini fans ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab klub, iya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh klub untuk mengedukasi fans? Ada sistem kontrolnya nggak? Katakanlah, ada nggak klub bikin seminar tentang apa ke fansnya, nanti di checklist, dicek sama satu bidang di PSSI sendiri, segala macam. Nah kan itu harus ada bang. Kalau itu nggak ada ya susah juga gitu loh. Bagaimana kalau Kang Heru melihat peran federasi, terutama dengan divisi supporter? Peran federasi sekarang terasa ada, hanya karena masa pandemi ini ya, implementasinya belum ada gitu ya. Tapi saya lihat gerakan-gerakannya banyak. Sekarang dimudahkan lagi, ada WA group kan kita sekarang mah sangat dimudahkan. Sama komunikasi itu ya. Pan yang dulu yang membatasi kenapa kita begini karena terhambatnya komunikasi. Sekarang mah ke depan mah kita optimis dengan kemajuan zaman ya. Melihat semua dimudahkan. Terus federasi membuat banyak gerakan juga, kreatif juga saya lihat ya, banyak sekali yang divisi seperti itu, banyak sekali ada upaya yang jelas untuk kedepannya ingin lebih baik gitu. Ya gitu. Ya itu yang mesti dipakemin ya Kang. Maksudnya itu dipakemin terus jadi siapapun nanti pengurusnya itu menjalankan itu gitu loh. Jangan sampai ganti pengurus, ganti program lagi, ntar ini lagi. Jadi on off kitanya juga sebagai supporter apa sih kemarin udah begini terus begini. Karena bagi saya nih jujur aja.
perkumpulan atau paguyuban atau kita deklarasi damai itu nggak penting gitu. Yang penting itu program untuk menuju damainya itu atau program untuk menuju kita satu tribun bareng tuh jelas dulu apa nih mau ngapain. Oke, nggak boleh ada ujaran kebencian. Kalau sampai di stadion ditemukan baju ujaran kebencian, maka orang itu entah itu dipidanakan, entah itu mungkin klubnya dihukum apa segala macam. Nah, klub gimana cara biar nggak dihukum? Dia harus mengedukasi supporternya. Disitulah peran klub. Siapa kontrol? Federasi gitu loh. Federasi modalnya dari mana? Ya dari mitranya, kepolisian, Kemenpora segala macam itu harus gabung bareng-bareng untuk kontrol itu gitu loh. Nah selama ini kan misalnya Kemenpora berapa kali dia ngadain pertemuan supporter ataupun nanti katanya ke depannya akan ada perkemahan supporter gitu kan. Itu sebenarnya efektif nggak sih seperti itu? Ya tergantung dari sudut pandang mana ya. Kalau aku sih ngeliatnya ya itu seremonial sih gitu. Tapi kita udah nggak penting seremonial. Kang Heru udah pernah apa istilahnya deklarasi lah ya sama itu sama Ayah Riko, mantan ketua umum kita juga gitu loh. Ya tapi ternyata memang bukan itu gitu loh. Memang caranya bukan seperti itu gitu loh, bahwa gampang banget sekarang kita deklarasi damai ya bisa aja. Cuma kan saya juga nggak mau menjamin bahwa Kang Heru sama teman-teman ketika ke Jakarta tuh pasti aman gitu loh. Bukan berarti saya nggak suka perdamaian, belum mau menjamin dulu. Karena apa? Karena kita belum ngejalanin dulu nih yang harus dijalanin gitu loh. Ada step-stepnya pelan-pelan dulu. Kalau step kedua gagal ya balik lagi ke step 1. Jangan step 2 gagal kita loncat ke step 3 karena nggak akan ada ngaruh-ngaruhnya gitu loh. Jadi memang semua step itu harus kita jalankan. Karena kalau enggak ya nggak bisa gitu loh. Akhirnya lihatnya pertemuan supporter yang di sponsori oleh misalnya Kemenpora atau PSSI bagaimana setelah selama ini? Itu lumayan juga untuk mempertebal ya sebenarnya, tapi kan harus implementasinya lebih jelas. Ya. Sub-subnya harus lebih jelas lagi, jangan seremonial saja. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sih selalu mengikuti karena itu upaya baik. Ya, tapi saya berharapnya masih banyak, dan saya optimis dengan keadaan depan. Udah aja itu. Oke, dan nanti misalnya pembatasan sudah longgar nih, Liga 1, terus sudah mulai ada penonton gitu. Ini pertama-tama apa yang dihimbau untuk supporter? Kalau kita misalnya ada penonton nih, katakanlah 30%, pusing pasti. Pusing ya? Pusing karena semua orang, kita nggak bisa ngelarang orang datang ke stadion. Ngelarang untuk masuk ke tribun bisa, tapi ngelarang orang datang ke stadion nggak bisa. Gimana caranya itu? Karena memang ya sistemnya mesti benar dulu gitu loh. Kita misalnya katakanlah teman-teman Jackmania yang dapat tiket hanya 30%, Persija Persib gitu loh. Itu yang datang ke wilayah stadion itu pasti puluhan ribu yang datang. Nah itu yang kita nggak bisa halau. Tapi kalau untuk masuk ke tribunnya kan jelas orang yang punya tiket, bla 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 segala macam udah vaksin gitu. Tapi kalau yang di luar kan masalahnya masalahnya bukan di tribun tapi di luarnya sebetulnya. Di luar ya. Komunitas yang di luar itu. Gitu. Berbahaya di luar karena iya betul. Kontrol, ya? Iya betul. Kalau di Persib sendiri juga seperti itu. Iya sama. Pusing tuh kalau dapat 20% ya 30%. Tapi kan itu tahapan. Iya. Tahapan ya. Pasti yang mengeluarkan kebijakan saya berharap yang mengeluarkan kebijakan dengan implementasinya ya membantu kita juga ya. Pasti kalau ngasihkan ke komunitas supporter pasti pusing memilih siapa itu 30% itu. Mungkin itu bisa dikawal sama pembuat kebijakan gitu. Aturannya jelas, aturan jelas, ya. Seperti itu ya. Ya dan pengamanannya juga jelas gitu. Maksudnya memang ide dari akses jalan ke stadion memang sudah ada sortir di situ, punya tiket apa enggak, kalau nggak punya tiket silakan pulang apa segala macam gitu. Jadi memang harus jelas dulu semuanya gitu. Karena kalau enggak ya pusing pasti kita. Bukannya kita nyerah sama keadaan ya, tapi memang kita mau proses itu ada gitu. Kita mau ada jalan 30%, 50%, 70 sampai 100% gitu. Mau banget, tapi kan ya kalau aku ngeliatnya kalau belum ada sistem yang disosialisasikan, kalau ujuk-ujuk begitu kayaknya langsung terlalu beresiko deh. Jadi memang harus ada sistemnya dulu sih. Nah, selama ini kan kalau misalnya Persib sebagai tuan rumah, supporter The Jack nggak bisa datang nih kan ke Bandung gitu kan, dilarang. Demikian pula sebaliknya, pas Persija jadi tuan rumah, supporter Persib nggak boleh datang. Apakah kebijakan seperti itu yang diinginkan? Yo, kalau kebijakan kan aku rasa balik lagi itu proses, tapi yang kedua adalah itu kan ada analisis dari pihak keamanan. Jadi aku pikir mereka yang lebih berhak untuk menentukan apakah ini bisa dihadiri oleh supporter tamu atau tidak gitu loh. Tapi kalau pihak keamanan bisa diyakinkan dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, aku yakin nggak ada yang nggak mungkin sih. Sama aja. Ya, karena memang pasti kan polisi kan ya. Karena pasti pihak keamanan yang punya justifikasi untuk boleh apa enggaknya pasti pihak keamanan. Tapi kan ingin juga ketika ini
rivalnya, tamunya juga datang, pengen dong. Ya mau Kayak lah. misalnya MU aja bisa datang fans Liverpool. Ya. Di Liverpool juga bisa datang fans MU gitu kan. Padahal rivalitas mereka juga bahkan ada sejarah kotanya kan, Ya. persaingan kota gitu kan. Sebenarnya pengen kan. Mau lah, mau ke Bandung nonton Macan, gitu. nonton Persija di Bandung ya mau lah gitu. Oke, dan misalnya Bang Diki dan Kang Heru, sebenarnya pertemuan kayak gini gitu, podcast bareng ini efektif nggak sih untuk meredam? Sebagai bentuk upaya langkah-langkah yang akan kita lakukan efektif. Tapi kalau melihat hasilnya seperti apa, kita nggak bisa, berdua nggak ada yang bisa jamin, aku yakin. Tapi ini adalah bentuk upaya, kan ini usaha dulu aja. Maksudnya kan ikhtiar dulu nih, ya nanti sisanya tinggal ya ikhtiarnya kita perbanyak lagi gitu sih. Akhirnya Ini masih sebuah bentuk niat baik kita ya, support kita terhadap sepak bola ke depan yang lebih baik ya. Podcast ini saya rasa akan mendukung ke arah sana ya. Pembicaraan sekarang pasti jadi isu ya, jadi isu buat siapapun juga, dan saya berharap isu ini ke depannya bisa diolah sama penonton di luar itu jadi isu yang baik ya. Ada yang bilang bahwa kalau bisa mendamaikan Persija dan Persib dan juga Persebaya dan Arema, sebenarnya sepak bola Indonesia udah oke ke depannya. Itu benar. Kayaknya nggak fair deh kalau patokannya itu ya kan ya, nggak fair lah gitu maksudnya. Ya kalau ini biar sepak bola gini, sepak bola kan selalu menemukan jalan keluarnya sendiri gitu. Jadi memang sepak bola ya tetap sepak bola. Masalah di luar sepak bola itu masalah sosial gitu loh. Karena kita udah masuknya ke masyarakat yang lebih apa ya, lebih susah untuk kita prediksi maunya seperti apa sih, arahnya kemana, kita nggak ada yang tahu. Misalkan kita punya pengurus 200 nih, kita nggak ada yang tahu di antara 200 itu masih ada yang punya sesuatu nggak sih dengan teman-teman dari Bandung gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi memang agak susah, tapi upaya untuk menjadi lebih baik harus dijalankan. Ya upaya itu siapa yang berperan, semuanya, kayak aku, Kang Heru, Abang, semua media, PIM ini segala macam, semuanya harus berperan. Jadi kalau semuanya sudah berperan, aku yakin pasti akan ya prosesnya pelan-pelan lah gitu. Ya. Sama juga. Ya, bagus sekali, benar banget yang dikatakan sama Diki ya. Ini mah bukan kerja perorangan, kerja semuanya, kerja kelompok ya, kerja kelompok yang didasari sama pingin Indonesia ke depan lebih baik. Ya. Nggak fair lah kalau disalahin supporter mulu gitu loh. Wah supporter ribut terus, gimana? Panggil aja ketuanya, panggil ketuanya. Waduh, kayak gitu susah lah gitu loh. Itu bahwa selama ini banyak sekali yang ketika ada keributan yang disalahkan selalu supporter. Nggak ada kerjasama seluruh stakeholder. Bagaimana tanggapannya Kang Heru dulu? Ya wajar ya, di situ emang adanya supporter ya. Jadi kita juga sadar emang salah satu yang melakukan itu supporter ya. Tapi itu kan oknum ya, bukan kelompok besar gitu ya. Belum pernah di Indonesia ada kelompok besar yang gitu. Yang pasti kita ya berharap juga kepada semuanya sekali lagi bahwa ini adalah kerja kelompok ya. Yang salah bukan hanya supporter saja, bisa saja ketika kejadian itu menyangkutnya di luar supporter, terus ada masalahnya kan banyak ya. Bisa masalah tentang bisnis, masalah tentang politik, tentang apa, bisa itu semua. Tapi nggak apa-apa lah, kita mah nerima ya supporter disalahkan, tapi ya jangan, harus ada perbaikannya juga. Capek gitu kalau ribut ngomongin ribut terus, capek gitu karena memang energinya daripada ngurusin buat ribut, mendingan ngurusin buat sesuatu yang lain, yang kreativitas yang lain gitu. Karena kreativitas kan butuh energi yang besar, ribut juga butuh energi yang besar gitu. Jadi daripada nggak jadi apa-apa gitu loh, terus ada yang dirugikan, ya mendingan kita energinya alihin aja ke sesuatu yang lebih besar, terutama untuk klub kita masing-masing gitu. Jadi memang ya itulah, maksudnya kita harus bareng-bareng seperti kayak saya sama Kang Heru, ya kita juga ya udah Kang, ayo mau ngapain, Viking mau ngapain, misalkan kayak teman-teman Jackmania Bandung mau ada apa, saya selalu koordinasi ke Kang Heru, tolong teman-teman ada yang mau ini nanti dikontak segala macam kayak gitu aja sih. Oke, ini untuk masalah kampanye perdamaian ke depan. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan bahwa ada yang lebih besar dari masalah rivalitas, bahkan dari sepak bola itu sendiri, ya ini masalah kemanusiaan. Kampanye ini bisa dilakukan nggak di The Jack ataupun di? Bisa ya, tapi butuh guideline ya. Maksudnya kita butuh arahan ya. Arahannya seperti apa, arahnya kemana gitu loh. Karena memang
kalau kita ngomong kemanusiaan kan terlalu besar, terlalu jauh gitu. Memang semua aspek di kehidupan pasti ada unsur kemanusiaan. Tapi kan memang, nah guideline itu yang ciptain siapa gitu. Itu dulu deh. Kalau guideline itu diciptakan entah itu mungkin menteri pemuda dan olahraga menciptakan guidelines untuk supporter berkampanye seperti ini karena tahapannya akan seperti ini. Ya kita akan jalankan. Kalau memang itu jadi lebih baik, pasti akan kita jalankan. Ya, yang pasti kami kan rakyat ya. Kami nurut, manut pada pimpinan ya. Pimpinan juga sekarang sudah jelas ya bahwa sepak bola ke depan harus lebih baik dengan banyak sekali impresi-impresi yang dikeluarkan, apa itu sudah bagus banget ya. Jadi untuk kedepannya masalah kemanusiaan ini ya emang tadi kayak Diki emang harus ya dari atas juga kan, di situ membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan apa benar ya. Jadi yang pasti kita siap untuk menjalankan itu karena kita ingin sepak bola itu jadi apa ya, yang pasti jadi pemersatu bangsa lah. Tapi kan baik lagi ya Bang ya, maksudnya ini kalau tidak dibesar-besarkan pasti nggak akan besar gitu loh. Sebenarnya kan itu intinya. Ya satu dua kejadian kecil pasti ada, tapi kalau itu tidak besar-besarkan pasti tidak akan besar. Dan sekarang susah untuk kontrol itu. Karena apa? Karena berita informasi itu hitungan detik. Misalkan ada apa di mana atau di sosial media udah ada beng. Nah, itu yang tiba-tiba jadi lebih susah dikontrol. Nah, itu aku nggak tahu sih perannya siapa tuh yang kontrol itu nanti ke depannya gitu. Oke, pertanyaan terakhir buat masing-masing. Bang Niki, apa harapannya dari fans Persib? Demikian pula sebaliknya, Kang Heru, apa harapannya dari The Jack? Silakan. Ya kalau aku sih berharap banget teman-teman dari Viking, teman-teman dari Bobotoh, semua fans Persib bisa menerima teman-teman Jackmania, mungkin belum di stadion tapi mungkin di wilayah masing-masing dulu gitu. Karena memang jujur aja banyak banget teman-teman Jackmania juga di Jawa Barat gitu. Memang kita kalau bisa berdampingan di wilayah kita masing-masing, pasti kita bisa kok nanti berdampingan di tribun, itu sih. Terutama daerah irisan di Bekasi. Iya, kalau istilah bahasa kita outsider lah gitu lah. Jadi memang itu PR utama, tapi kalau memang teman-teman bisa menerima, ya aku yakin situasi akan jauh lebih baik gitu loh. Tapi balik lagi proses bahwa menerima itu butuh proses, butuh langkah yang harus kita jalankan. Kita fokus masing-masing dulu jalanin langkah itu. Amin 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 amin. Ya kita semua bisa akan baik-baik aja. Oke, Kang Heru, harapannya terhadap The Jack? Ya, buat The Jack, saya berharap hentikan stigma tentang Viking jadi musuh. Ya, jadi sudah rivalitas penting di sepak bola, tapi kita bukan musuh, tetap sahabat, bisa gitu ya. Yang pasti kami ingin nonton ke Senayan, nonton ke stadion yang bagus itu ya. Kami ingin way deket kan enak ya. Itu yang pasti hapus stigma bahwa The Jack musuh Viking gitu, berhenti aja sudah cukup. Oke, terima kasih Kang Heru, terima kasih sama-sama Bang. Nanti di segmen selanjutnya kita akan menandatangani bola ini tentunya ya, untuk terciptanya perdamaian di sepak bola, karena sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di PIM Media. Saya Kasiro, kita kembali lagi. Iya, Bung dan Nona, kita masih dalam program PIM Media dan kita sebagai simbol komitmen kita menjaga perdamaian di sepak bola, dan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa, kita akan menandatangani bola ini. Dan pertama kita akan minta tanda tangan Ketua Perkumpulan Indonesia Muda. Ini Bung Odis, silakan Bung. Oke, kita ke Bung Diki sebagai The Jack Mania. Wah susah nih bukanya nih, coba. Iya. Kang Heru. Dengan saya. Oke, dan kita akan menyerahkan dua bola ini. Bung Odis serahkan ke siapa duluan? Terserah, bisa ke Kang Diki, Kang Heru dan Siap, terima kasih. Mohon.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah Terima kasih. bersama kita di PIN Media. Oke, dan sampai di sini PIN Media kita kali ini. Saya Francis Indro pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Kawan-kawan dimanapun berada, saya Odis, Ketua Perkumpulan Indonesia Muda. Dari perbincangan yang tadi kita ikuti, kita jadi paham bahwa olahraga sejatinya merupakan wahana pemersatu bangsa. Sepak bola sebagai salah satu bidang olahraga yang digemari oleh sangat banyak masyarakat di Indonesia, seharusnya mampu menjadi contoh perekat soliditas dan kebersatuan kita. Dan organisasi-organisasi supporter bisa menjadi pelopor dan memainkan peran penting dalam membentangkan, meningkatkan, serta merawat soliditas ini. Terima kasih kepada Ketua Umum The Jack, Bung Diki, Ketua Umum Viking, Bung Heru Joko, dan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Bung Indro. Salam harmoni anak bangsa, saya Odis, sampai jumpa.